Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Wakil Wali Kota Sawalunto, yang kami hormati tim dari gugus tugas, Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan OPD, rekan-rekan wartawan, hadirin undangan yang berbahagia. Pada sore hari ini kami menyampaikan dua informasi skala besar. Yang pertama, bahwa sesuai kesepakatan seluruh Bupati Wali Kota Sumatera Barat dengan keluarnya surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa izin di Sumatera Barat sudah bisa dilaksanakan PSBB. Jadi PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar dan berlaku efektif besok hari Rabu sampai 15 hari ke depan. Oleh sebab itu kita tadi kemarin setelah rapat koordinasi dengan Pak Gubernur, kita langsung melaksanakan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan tadi juga dilaksanakan rapat kepada seluruh stakeholder, pemerintah kecamatan, Forkopincam, kepala desa, kelurahan, dan pengurus masjid se-Kota Sawalunto. Jadi menginformasikan dan mensosialisasikan, karena PSBB ini ada regulasi-regulasi yang harus kita patuhi, walaupun secara garis besar kita sudah banyak melakukan pembatasan-pembatasan tersebut. Karena besok efektif berlaksananya, maka kita melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Kita berharap kepada seluruh desa dan kelurahan langsung action memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Jadi itu sekaitan dengan PSBB. Kemudian kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian sekaitan dengan pasien Rumah Sakit Sawalunto yang berasal dari Padang Sibusua yang telah kita lakukan rapid test positif beberapa waktu yang lalu, yang kita rujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Alhamdulillah kemarin hasil tes swab yang kedua keluar. Tes swab pertama negatif dan tes swab yang kedua keluar juga negatif. Oleh sebab itu kita sudah memberikan informasi, dan kepada petugas yang sudah kita karantina sudah kita boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin itu sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, silakan untuk dilakukan sesi tanya jawab. Silakan teman-teman wartawan, singkat, padat, jelas. Terima kasih. Tumpah daripada media.com. Ya. PSBB mungkin merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Sampai sejauh ini mungkin banyak bertanya-tanya. Sementara besok sudah dijalankan. Kita minta keterangan dari pemerintah, apakah sudah tersosialisasi benar dengan pemberlakuan ini. Kedua, kita ingin meluruskan rumor yang ada di masyarakat, yaitu terkait pemerintah kota belum pernah ada menyerahkan bantuan apapun. Semua serba dari pusat, tapi tidak jelas sampai saat ini. Jadi mengenai keterbatasan besok, apakah ini bisa dicairkan baik bantuan, seluruh bantuan yang dari pemerintah kota. Jadi rumor ini tolong dijelaskan Pak, atau bisa diluruskan. Bahwasanya pemerintah kota sampai saat ini menyerahkan apa dalam keadaan pandemi COVID ini. Terima kasih. Oke. Yang pertama, masalah sosialisasi. Memang waktu kita sangat terbatas sekali, maka sosialisasi yang kita lakukan tadi melalui video conference. Ini melibatkan seluruh OPD, tim gugus tugas, pemerintah kecamatan, Forkopinda, Forkopincam, kepala desa, lurah, dan juga melibatkan beberapa pengurus masjid yang ada di Kota Sawalunto. Dan hasil video conference kita juga menugaskan kepada seluruh stakeholder terkait untuk langsung menginformasikan kepada masyarakat di desa dan kelurahan masing-masing. Artinya mulai setelah rapat video conference tadi efektif untuk dilakukan sosialisasi lanjutan oleh masing-masing desa dan kelurahan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bantuan.
kami klarifikasi, pada hari ini memang banyak informasi rencana-rencana bantuan. Yang pertama dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, dan itu sedang dilakukan pendataan. Kemudian melalui Kementerian Desa, diamanahkan kepada seluruh desa untuk melakukan pergeseran anggaran dan memberikan dalam bentuk BLT. Dan ini juga sedang dilakukan pendataan. Yang ketiga dari Provinsi Sumatera Barat. Dari Provinsi Sumatera Barat, rencana bantuannya akan diberikan sebanyak 200.000 per rumah tangga. Tetapi hasil diskusi terakhir dan hasil konsultasi dengan pemerintah pusat disarankan kepada provinsi untuk memberikan dalam jumlah yang sama, yaitu 600.000. Dengan diberikannya 600.000 berarti jumlah kuota untuk Sawalunto berkurang dari 1.800 menjadi lebih kurang 600. Ini sedang dilakukan juga perubahan data. Kemudian dari pemerintah kota kita juga akan memberikan bantuan terhadap 5.000 rumah tangga. Sampai hari ini memang belum kita berikan. Karena dari seluruh data desa dan kelurahan yang kita minta, sampai hari ini ada 6 desa yang belum memberikan data tersebut. Jadi kami rapat dengan Dinas Sosial tadi menyampaikan, kalau sampai hari besok belum juga data itu lengkap, kita berikan kepada yang lengkap terlebih dahulu, yaitu kelurahan yang lebih efektif. Kelurahan akan kita berikan terlebih dahulu, walaupun data dari desa belum lengkap. Karena kita juga tidak ingin menunggu terlalu lama. Nanti dianggap kita tidak mau memberikan bantuan. Saya rasa mungkin ini ada yang ingin ditambahkan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sumber Pak. Saya ingin bertanya Pak, karena bantuan ini kan sangat banyak, karena penerimanya saya dengar di masyarakat banyak yang tumpang tindih. Ini sudah dapat bantuan, tidak dapat lagi. Gimana caranya data yang untuk penerima bantuan ini Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Satu lagi lah Pak. Ya. Jadi sampai sejauh mana desa dan kelurahan mempersiapkan warganya terhadap PSBB, karena masih ada kelurahan warga yang tidak mendapatkan masker. Jadi kita tidak sebutkan kelurahan mana, tapi itu ada. Jadi warga kan kesiapan warga ini pertanyaannya masker, hand sanitizer. Kemudian juga menyangkut dari instruksi Bapak Wali Kota mengenai posko tanggap COVID per desa, kelurahan, per jorong. Ini kami lihat belum untuk perbatasan mungkin Pak, tapi yang per desa, kelurahan ini belum. ya. Nah, terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan lockdown? Karena kalau masuk warga pendatang masih juga masuk Pak, ini akan sulit. Mungkin kita masih negatif, apakah ada rencana lockdown, mengunci, atau bagaimana? Ya. Terima kasih Pak. Yang pertama kami informasikan masalah bantuan yang kemungkinan tumpang tindih. Nah, ini yang menyebabkan kita agak sedikit kelamaan, dan data tersebut kita menyatukan di suatu tempat, yaitu di Dinas Sosial. Kemarin juga kita dapat informasi ada bantuan dari Polres Sawalunto. Kami minta melalui via telepon kepada Kasat Lantas untuk datanya juga diberikan. Direktur PTBA, manajer GM PTBA kami juga infokan bagi nama-nama yang sudah diberikan untuk menginformasikan ke Dinas Sosial supaya kita tidak tumpang tindih. Kemudian dari Basnas yang juga memberikan bantuan sembako terhadap 200 rumah tangga juga kita sudah minta data. Nah, ini yang membuat sedikit terjadi kelamaan dalam update data tersebut, supaya harapannya memang tidak terjadi tumpang tindih. Mungkin kalau bicara tumpang tindih pada hari ini, kalau yang dari pemerintah belum ada yang tumpang tindih. Tetapi kalau dari pihak swasta, mungkin kalau ada partai politik, pribadi atau perusahaan, nah ini memang yang tidak bisa kita kontrol. Karena memang ada yang sudah memberikan baru melaporkan. Nah, ini untuk masalah data. Kemudian untuk
desa persiapan warga ya, desa dan kelurahan. Jadi sesuai edaran yang kita buat kepada masing-masing desa dan kelurahan, yang pertama untuk menggeser anggarannya untuk dipergunakan dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi desa dan kelurahan bebas memberikan membelikan APD, membuat posko, membelikan masker, hand sanitizer, desinfektan dan segala keperluan yang dibutuhkan untuk dalam rangka penanganan COVID-19. Tergantung dari urgensi dari masing-masing desa dan kelurahan. Kemudian masalah posko itu sebenarnya tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah gugus tugas, satgas di masing-masing desa dan kelurahan. Ada beberapa desa tadi dalam rapat koordinasi menyampaikan bahwa di desa tersebut kami tidak perlu posko. Dan kalau menurut kepala desa tidak perlu, memang tidak harus dibuat karena daerahnya di tengah. Dan itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah satgas yang harus dibuat untuk bisa berkoordinasi dengan gugus tugas tingkat kota yang berjenjang sampai ke pemerintah pusat. Mungkin itu tambahan informasi. Kalau lockdown sampai hari ini kita berharap janganlah. Karena itu memang opsi terakhir yang harus kita lakukan. Dan pemerintah pusat sampai hari ini memang tidak tidak menyarankan untuk lockdown dan tidak membolehkan pada hari ini untuk sementara. Mungkin itu, Pak. Mungkin tentang transparansi data penerima bantuan, Pak. Mungkin sedikit usulan. Saya lihat di daerah lain ada yang menerapkan pemberian pengumuman data penerima di kantor desa dan kelurahan masing-masing sehingga terlihat transparansi penerima, tidak ada kecurigaan dari masyarakat. Mungkin ini bisa diterapkan juga di Sawalunto. Dan pertanyaan saya, kan ada banyak bantuan BLT dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Dan jika nantinya masih ada warga yang tidak mendapat, ini bagaimana Pak? Dengan kategori tidak menerima gaji bulanan, apalagi saya melihat teman-teman wartawan di sini juga termasuk kategori tidak menerima gaji bulanan. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ini masalah data penerima ya. Jadi kita pemerintah Kota Sawalunto ini kami akan menjadi konflik. Dan yang paling tahu masyarakatnya itu adalah pemerintah desa dan kelurahan. Maka semua pendataan untuk penerima bantuan itu, kecuali BLT yang sudah ditetapkan SK oleh Kemensos, oleh Kementerian, ini memang semuanya didata oleh desa dan kelurahan dengan mengaktifkan RT, RW, dan petugas jorong yang dusun yang ada di desa masing-masing. Jadi kita hanya satu data. Jadi supaya tidak tumpang tindih dan supaya tidak ada kekeliruan-kekeliruan. Kalau data penerima kita siap sedia saja kalau itu harus diumumkan, tapi sampai hari ini jangankan untuk mengumumkan, desa saja masih ada yang belum melaporkan. Nah, ini kita akan perintahkan pada desa kalau bisa nama-nama tersebut untuk diumumkan nantinya. Ya. Ya, diumumkan tadi itu mungkin maksudnya. Ya. Baik, satu lagi silakan. Ya. Terima kasih Pak. Yang saya tanyakan Pak, warga yang negatif corona ini apakah warga statusnya masuk warga Sawalunto atau warga daerah lain? Yang kemudian Pak, yang bagaimana yang dirawat di posko MTC itu Pak sudah pulang semuanya? Terima kasih Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Wan. Jadi yang kami sampaikan tadi, warga yang negatif itu adalah warga dari Kabupaten Sijunjung. Yang waktu itu kita lakukan rapid test di RSUD Kota Sawalunto karena berobat di RSUD Kota Sawalunto. Jadi kalau bicara data, ini memang datanya bukan masyarakat Sawalunto. Adalah warga Sijunjung dan nagarinya Padang Sibusuk.
Itu mungkin. Kemudian apa lagi? Yang di OMTC sudah kita pulangkan. Yang di karantina dan isolasi mandiri sudah kita pulangkan dan sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk satu pertanyaan lagi, silakan. Cek, mungkin langsung aja supaya nggak terlalu lama. Mengingat PSBB yang besok sudah mulai efektif dilaksanakan dan juga mengingat waktu masuk bulan Ramadan, jadi yang saya tanyakan adalah sejauh mana pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah kota sendiri di luar gugus tugas yang sudah ada di perbatasan. Seperti bulan Ramadan biasanya kan umumnya di pasar itu selalu ramai, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah dari pemerintah kota sendiri akan membuat sebuah posko pantau di pusat kota sendiri atau tidak sebagai antisipasi untuk di luar yang di kampung-kampung di desa-desa, sadar mereka sudah punya posko sendiri. Ini khusus untuk yang di pusat kota, Pak. Terima kasih. Ya. Makasih Mas Amin. Jadi khusus untuk PSBB kita menambah posko. Karena PSBB itu tugasnya bukan hanya orang yang masuk ke Sawalunto, tetapi orang yang berkeliaran di kota Sawalunto. Contoh pembatasan kendaraan penumpang. Itu kendaraan penumpang yang biasanya punya seat 4, itu kita batasi. 1 di depan, 2 di belakang. Atau 5 seat seperti sedan, itu hanya bisa 3 penumpang. 1 di depan, 2 di belakang. Kendaraan umum 50%. Apakah itu bus atau travel, itu hanya 50%. Kalau kendaraan seperti Avanza, 1 di depan, 2 di tengah, 1 di belakang. Itu maksimal. Dan juga untuk kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 untuk ojek memang tidak dibolehkan lagi untuk mengambil penumpang, kecuali yang punya KTP sama, satu kartu keluarga, yang satu tempat tinggal. Nah, itu memang dibolehkan. Dan untuk angkutan barang, ini yang kita lakukan, yang akan dilakukan oleh posko yang ada di Kota Sawalunto. Kemudian dalam rangka menghadapi besok, karena ada 2 pasar yang akan aktif, kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintahan kecamatan, dengan Koperinda, dengan gugus tugas untuk disiapkan petugas masuk pasar. Jadi yang pertama, setiap warga yang masuk pasar harus pakai masker, pedagang wajib pakai masker dan pakai sarung tangan. Kemudian kita buat jalur one way supaya tidak terjadi penumpukan. Jadi 1 jalur, 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar supaya tidak terjadi penumpukan orang. Nah, itu yang kita lakukan untuk besok. Mungkin itu, terima kasih. Pak, yang posko tadi di mana? Posko rencananya di samping Bank Mandiri. Di samping Bank Mandiri, di dekat posko Lebaran yang milik Polres waktu itu. Menyangkut ibadah Ramadan, Pak, apa kegiatan ibadah bersama ditiadakan, Pak? Ditiadakan. Ya. Jadi diganti dengan ibadah di rumah. Ada di edarannya dan di leafletnya ada nanti. Sholat tarawih tidak ada, sholat Jumat, sholat berjamaah memang tidak ada. Nah, diganti dengan ibadah di rumah. Ya. Pak, tadi katanya kan ada 6 desa, Pak, yang belum memberikan data. Ya. Di desa apa saja itu, Pak? Saya lupa desanya nih. Ada. Data di sosial silakan diminta. Baik. Ya. Baik teman-teman wartawan semuanya. Dan terakhir kita minta harapan kepada Bapak Wali Kota dengan diterapkan PSBB di Kota Sawalunto. Ya. Bapak Ibu, seluruh masyarakat Sawalunto, kita menghimbau kepada kita semua, pelaksanaan PSBB ini adalah dalam rangka meminimalisir perkembangan atau penyebaran virus corona di Sumatera Barat, khususnya di Kota Sawalunto. Ini akan benar-benar bisa berhasil kalau kita satu kata dan sepakat. Tapi kalau kita tidak sepakat, ini tingkat efektivitasnya akan rendah sekali. Jadi percuma kita melaksanakan PSBB. Tapi kalau kita seia sekata, kami yakin ini akan bisa memangkas peredaran pertumbuhan
virus corona di Sumatera Barat, khususnya di Kota Saulunto yang pada hari ini masih negatif. Jadi kami menghimbau kepada semua pihak, mari kita patuhi, kita ikuti regulasi-regulasi yang ada di PSBB supaya Saulunto aman dari virus corona COVID-19.